yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya, wabil khusus Bapak Sekda, jajaran Prokopicam yang saya hormati, segenap panitia pengajian dalam rangka malam Lailatul Ijtimai yang saya banggakan, Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat, warga masyarakat Semarang rahimakumullah. Beli bawang bagule perawan, perawannya ayu bokongnya lemu. Saya orang kota Semarang yang cantik dan tampan, izinkan aku mengucapkan I love you. Presiden Pendosa. Saya bersyukur malam hari ini masih menguatkan tekad untuk bisa berangkat. Sekedar cerita Bapak Ibu, hari Jumat kemarin saya diminta dokter untuk istirahat, untuk opname di rumah sakit, karena badan saya sudah terlalu drop. Setelah selesai acara di Surabaya, saya harus berangkat ke Kalimantan. Saya ada acara di Pangkalan Bun, Seruyan, Pontianak, Kabupaten Sekado, lanjut ke Oku Timur. Saya bilang sama dokter, bisa nggak saya tetap berangkat dok? Ini berat Gus. Saya bilang, Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Hikam, beliau pernah mengatakan, ma tawaqafa matlabun anta tolibu birobbika wala tayassara matlabun anta tolibu binafsika. Tidak akan pernah terhenti sebuah permintaan ketika kamu sandarkan permintaanmu hanya kepada Tuhanmu, dan tidak akan pernah menjadi mudah sebuah permintaan ketika kamu percaya dengan kemampuanmu. Saya bilang sama dokter, coba dokter ikhtiar saja saya diinfus, setelah itu kuat apa tidak nanti kita putuskan. Akhirnya hari Jumat saya diinfus, dan apa yang terjadi subhanallah tetap drop. Saya bilang sama dokter, mohon maaf dokter, saya tidak mau mengecewakan banyak orang. Toh saya teringat dengan sabda baginda, an-nasu yamutuna ala ma'asu. Manusia itu akan dimatikan sebagaimana kebiasaan dia hidup. Kalau seandainya saya harus mati dalam keadaan pengajian, itu lebih suka daripada saya mati di rumah sakit. Maka saya bilang sama dokter, saya tetap harus berangkat. Kan keren kalau pengajian gini tahu-tahu Israel datang, telah meninggal dunia dengan tenang, saudara Banser umpamanya. Akhirnya dokter nyerah, saya diizinkan untuk kembali berangkat ngaji. Dari hari Jumat kemarin di mohon maaf di Kalimantan, Palembang, Jakarta sampai hari ini. Alhamdulillah, walaupun napas saya tinggal sedikit, tapi kita syukur, karena bagaimanapun juga manusia boleh berencana, tapi isi ATM yang menentukan. Nah Bapak Ibu, mungkin pertanyaannya begini, saya tadi habis dari Ambarawa, saya bilang ngajinya di mana? Di Semarang. Acaranya apa? Lailatul Ijtimai. Nah, ketika berbicara Lailatul Ijtimai, saya ingat guru kita semuanya Al-Maghfurlah yang beberapa bulan yang lalu dipanggil oleh Allah, Abah Dimyati Rois Syekhina wa Murabi, pengasuh pondok pesantren Al-Fadli wal Fadilah Kendal. Bapak Ibu, salah satu guru yang kemudian menginspirasi saya adalah Kiai Syekh Yusuf Yasin dari Blitar. Singkat cerita, Mbah Dim ini sering menceritakan Mbah Yusuf Yasin dari Blitar. Ternyata ada kesamaan. Ketika kemudian Mbah Dim ditanya sama Gus Alam putranya, Mbah, Abah, kenapa kok tiap hari Abah Dim itu mersani YouTube-nya Gus Miftah? Jadi hampir setiap hari Abah Dimyati Rois itu nonton YouTube-nya Gus Miftah sebelum beliau meninggal. Bahkan beliau malamnya meninggal di Semarang, di rumah sakit Tegalrejo, sorenya beliau masih mersani YouTube saya. Satu saat Gus Alam iseng
channel YouTube Gus Miftah diganti dengan channel YouTube Gus Baha. Mbah Dim bilang, ojo diganti kaya Gus Baha, lah kaya Gus Baha aku wis iso, tapi lak misuh kaya Gus Miftah aku ra iso. Ketika ditanya, Abah kenapa kok seneng banget sama Gus Miftah? Jawaban Mbah Dim apa? Dulu awal-awal NU di masa perjuangan, masa kemerdekaan, ada seorang kiai dari Blitar namanya Syekh Yusuf Yasin yang mampu menghadirkan malam Lailatul Ijtimai dengan ribuan orang. Nah, Mbah Dim bilang, saya hari ini melihat sosok Mbah Yusuf itu ada di Gus Miftah. Yang mau saya sampaikan bukan itu. Ternyata apa? Begitu Mbah Dim menceritakan Mbah Yusuf, Mbah Yasin Yusuf, saya juga punya cerita tentang Mbah Yasin Yusuf. Usia saya 6 tahun, tahun 1986, 6 atau 5 tahun waktu itu, karena saya kelahiran 1981. Saya lahir di Lampung tapi mbah saya di Ponorogo. Jadi saya kalau punya nasab Miftah Maulana Habibur Rahman bin Muhammad Muradi bin Kiai Muhammad Usman bin Kiai Muhammad Boniran bin Kiai Jalal Iman bin Kiai Karyonawi, punya ibu namanya Nyai Madarum, punya bapak namanya Kiai Ilyas, punya bapak namanya Muhammad Besari. Jadi saya nomor 9 dari Mbah Muhammad Besari. Muhammad Besari punya bapak namanya Anom Besari, makamnya di Caruban. Anom Besari punya bapak namanya Abdullah Mursad, makamnya di Kediri. Abdullah Mursad punya bapak namanya Pangeran Demang II. Pangeran Demang II punya bapak namanya Pangeran Demang I. Punya bapak namanya Susuhanan Wirasmoro. Punya bapak namanya Panembahan Praworo. Punya bapak namanya Sultan Trenggono. Punya bapak namanya Raden Patah. Punya bapak namanya Prabu Brawijaya. Jadi kalau dulu saya urutan 18 dari Prabu Brawijaya. Tapi saya malu. Kenapa? Dulu mbah saya Muhammad Besari punya cucu namanya Hasan Besari, punya murid namanya Ontowiryo. Ontowiryo ini pendekar NU, pahlawan NU. Siapa nama komplit Ontowiryo? Kiai Haji Bendoro Raden Mas Abdul Hamid Ontowiryo Mustahar Heru Cokro Senopati Ingalogo Sayyidin Panotogomo Amirul Mukminin Khalifatullah Tanah Jawa, pahlawan Gua Selarong Pangeran Diponegoro. Makanya kalau saya menceritakan Simbah itu malu. Kenapa? Mbah saya muridnya Diponegoro, Gus Miftah muridnya Lonte. Jadi saya nggak bangga menceritakan bahasa. Kalau saya ditanya kenapa harus milih Lonte sebagai jamaahnya, jawabannya sederhana. Kulla syai'in idza kasura rahusa illal adab. Segala sesuatu kalau jumlahnya banyak pasti murah kecuali adab. Itu artinya apa? Kalau Anda pengen jadi mahal, jadilah yang sedikit. Barang itu kalau sedikit berarti dia langka, kalau langka antik, kalau antik harganya mahal. Kiai itu banyak, tapi yang ngurusi lonte jarang. Siapa? Gus Miftah. Berarti Gus Miftah kiai, kiai mahal goblok. Malah kiai lonte. Baliknya itu ke mahal, jangan ke lonte. Artinya apa? Begitu perhatiannya Mbah Demyati Rois terhadap Lailatul Ijtimai. Maka kemudian ketika tadi asisten saya bilang ngajinya di mana? Di Semarang. Acaranya apa? Lailatul Ijtimai. Yang tadinya saya drop banget Pak, saya agak bersemangat. Kenapa? Karena di banyak tempat orang sudah mulai melupakan Lailatul Ijtimai. Padahal mohon maaf, ketika Bapak Ibu pengurus Nahdlatul Ulama menjaga tradisi ini, sama halnya Anda telah menjaga al-muhafadzah alal qadimi shalih, menjaga tradisi lama yang baik. Kalau kemudian hari ini orang bilang teori pengajiannya Gus Miftah itu baru, saya punya prinsip al-muhafadzatu alal qadimi shalih wal akhdhu bil jadidil aslah. Itu bagi saya revisi. Al-muhafadzatu alal qadimi shalih wal akhdhu bil ajdadil aslah. Tidak lagi jadid tapi ajdad yang paling baru. Makanya di mana ruang orang nggak berani masuk, saya masuk. Ada space orang nggak berani datang, saya datang. Coba Anda lihat, di Jakarta itu ada preman paling besar se-Indonesia, namanya Hercules.
Saya manggil dia mau, dia manggil saya abah. Anggota preman si Hercules di Jakarta lebih dari 1 juta orang, baik KTA. Tapi apa? Ketika kemudian dialog dengan saya beberapa tahun yang lalu, dia mengatakan ternyata Islam itu indah, ternyata Islam itu asyik. Kemudian beliau saya minta untuk sowan Habib Lutfi, bahkan luar biasa beliau diangkat sebagai adiknya Habib Lutfi. Artinya apa? Saya meyakini Lailatul Ijtima ini akan menjadi kampus sepanjang zaman. Manakala apa? Manakala dikemas dengan cara yang menarik. Sehingga mohon maaf, orang-orang yang tidak kenal dengan Lailatul Ijtima akhirnya kenal. Walaupun saya sering bilang, kenapa Pak Kiai? Saya itu selalu mengambil ruang dakwah yang dianggap berbeda dengan kebanyakan Kiai NU yang lainnya. Ini kritikan saya terhadap Kiai NU. Kiai NU itu mohon maaf, selalu saja berebut ikan yang sama di kolam yang sama. Nyuwun sewu ya. Ya kalau ikannya itu besar, mending cetul, teri, wader. Sehingga puncaknya apa? Tahun 2000 sekian, ketika saya sowan Abah Lutfi, saya sowan Habib Lutfi dari tahun 2000, sejak saya miskin kuadrat. Tapi luar biasanya apa? Dari pertama kali ketemu sampai hari ini, setiap kali Habib Lutfi berjumpa dengan saya, kalimat pertama yang keluar dari lisan beliau adalah juragane teko. Coba Anda lihat postingan saya terakhir di Instagram tentang ulang tahunnya Habib Lutfi. Saya tanya beliau, Abah, kenapa dari dulu kok Abah manggil saya juragan? Doa. Usia anak saya 1,5 tahun, banter-banter ngombe susu. Saya cuma punya uang 50.000. Pilihannya 2. Saya sowan Abah Lutfi tabarukan amplop 50.000 atau 50.000 saya belikan susu untuk anak saya. Saya bilang sama istri saya lebih suka tabarukan kepada Habib Lutfi daripada untuk beli susu anak saya. Akhirnya apa yang terjadi? Subhanallah, hampir tiap malam saya rebutan susu dengan anak saya.